Manakah yang lebih besar antara pengetahuan dan ilmu? Apakah ilmu itu lebih besar dari pengetahuan, sehingga pengetahuan itu sebenarnya ada di dalam ilmu, atau pengetahuan justru lebih besar daripada ilmu, sehingga ilmu yang ada di dalam pengetahuan? Simak terus video ini sampai selesai untuk mendiskusikan jawabannya. Dalam epistemologi, sebagaimana yang saya dengar dari Martin Suryajaya dalam kanal YouTube-nya, di situ dikatakan bahwa pengetahuan adalah keyakinan yang terjustifikasi dengan benar, seperti itu ya. Jadi keyakinan kita terhadap sesuatu, dan keyakinan kita itu bukan keyakinan buta, tapi sudah terjustifikasi dengan benar, seperti itu. Nah, kemudian ilmu, saya belajar dalam mata kuliah filsafat ilmu. Ilmu itu adalah sekumpulan pengetahuan ya. Jadi kita memiliki beberapa pengetahuan, banyak pengetahuan yang kemudian pengetahuan-pengetahuan tersebut terkait dengan objek yang sama, seperti itu. Kemudian pengetahuan tentang objek yang sama ini kita kumpulkan, kita susun dengan rapi, kita buat sistematika, kita susun berdasarkan metode tertentu, dan kebenaran dari pengetahuan-pengetahuan ini bisa diuji secara empiris. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu. Jadi sederhananya ilmu itu kumpulan dari banyak pengetahuan tadi, seperti itu ya. Nah, kesannya dari sini terlihat bahwa ilmu itu jelas lebih besar daripada pengetahuan ya, karena tadi kita sudah jelaskan bahwa pengetahuan itu kalau kita kumpulkan jadi satu, begitu ya, pengetahuan tentang objek yang sama, kita buat sistematika, kita susun dengan metode tertentu, maka pengetahuan itulah yang dihimpun lalu menjadi sebuah ilmu. Jadi ilmu itu adalah kumpulan dari pengetahuan. Nah, di sini kan kita lihat berarti ilmu itu jelas lebih besar dari pengetahuan, seperti itu ya. Sama seperti budaya, kita kumpulkan, ada berbagai budaya seperti itu, kemudian akan menjadi sebuah peradaban, begitu ya. Ketika suatu bangsa, katakanlah seperti itu, bisa berkontribusi kepada dunia, seperti itu, baru disebut peradaban. Jadi peradaban itu kumpulan dari berbagai kebudayaan, seperti itu. Nah, di sini kan terlihat bahwa peradaban itu lebih besar dari budaya tentunya, karena di dalam peradaban itu ada banyak budaya, seperti itu. Nah, ini kan sama seperti tadi ya. Kalau memang ilmu itu lebih besar, kalau memang ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan, jelas ilmu itu lebih besar dari pengetahuan, seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari menggunakan paradigma yang berbeda, begitu ya, bisa timbul kesan bahwa pengetahuan itu justru lebih besar daripada ilmu ya. Karena ketika kita belajar epistemologi, kita tahu pengetahuan itu ada banyak jenisnya ya. Ada pengetahuan biasa seperti pengetahuan yang biasa kita dapatkan sehari-hari, seperti itu. Kemudian ada pengetahuan saintifik atau ilmiah ya, atau ilmu tadi. Kemudian ada pengetahuan agama, dan seterusnya, seperti itu. Nah, jadi kita lihat bahwa ilmu itu salah satu jenis pengetahuan. Nah, dengan demikian di sini terlihat bahwa pengetahuan itu lebih besar dari ilmu, begitu ya. Jadi ada pengetahuan agama, pengetahuan ilmiah atau sains atau ilmu tadi, ada pengetahuan filsafat, ada pengetahuan biasa yang kita peroleh sehari-hari, ada, dan seterusnya, begitu ya. Nah, jadi ada pengetahuan seni dan seterusnya. Jadi di sini terlihat bahwa ilmu itu hanyalah salah satu jenis dari pengetahuan tadi, seperti itu. Jadi di sini terlihat bahwa pengetahuan itu lebih besar dari ilmu ya. Jadi di sini saya menemukan masalah ya. Kalau kita lihat dari satu perspektif, kesannya ilmu lebih besar karena pengetahuan itu karena ilmu itu adalah kumpulan dari pengetahuan. Tapi kalau kita lihat dari perspektif yang lain, terkesan pengetahuan lebih besar karena ilmu hanyalah salah satu contoh dari pengetahuan. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Saya sendiri punya jawaban sementara yang terbesit di benak saya, bahwa kita harus berpikir lebih mendasar lagi, seperti itu ya. Jadi memang kalau kita lihat kedua jawaban ini, kedua perspektif ini tidak ada yang salah menurut saya, karena memang memandang dari cara yang berbeda sehingga sampai pada kesimpulan yang berbeda, seperti itu. Memang kita harus membedakan antara pengetahuan itu sebagai apa ya? Sebagai kita memahami pengetahuan itu per definisinya, begitu, bahwa pengetahuan itu adalah keyakinan kita terhadap sesuatu yang sudah terjustifikasi dengan benar, seperti itu ya. Sementara ilmu itu adalah kumpulan dari pengetahuan. Kalau begini memang kesannya ilmu itu lebih besar, seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita memahami konotasi dari pengetahuan tadi dengan konotasi dari ilmu tadi, nah di sini kan akan bergeser ya, akan berbeda sudut pandangnya. Jadi kalau pengetahuan itu kita lihat konotasinya ya, sebagai konotasi, begitu ya, maka denotasinya itu akan mengenai tadi ya, ada apa namanya itu,
pengetahuan biasa, adalah pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan filsafat, pengetahuan agama, dan seterusnya. Karena kita tahu ketika semakin sedikit konotasi, wilayah denotasi semakin besar. Seperti itu ya. Misalnya manusia akan mengenai seluruh manusia, konotasi manusia ini. Denotasinya adalah seluruh manusia. Tapi ketika saya bilang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, maka otomatis denotasinya hanya mengenai manusia yang laki-laki. Manusia yang berjenis kelamin perempuan tidak termasuk, seperti itu. Jadi semakin dalam logika seperti itu ya. Jadi semakin panjang konotasi, denotasinya semakin sempit, semakin pendek konotasi, denotasinya semakin luas. Kita memandang jadi kalau sebagai konotasi, maka denotasinya adalah tadi ada ilmu, agama, seni, filsafat, pengetahuan biasa, dan seterusnya, semuanya masuk ke sini, seperti itu ya. Nah, tapi kalau sementara ilmu tadi, kalau kita lihat konotasi ilmu tadi, maka yang masuk ke sini adalah fisika, kimia, biologi, dan seterusnya, denotasinya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat denotasinya dari ilmu dengan pengetahuan ini, maka di sini terkesan pengetahuan itu lebih luas ya. Mengapa? Ya karena meskipun kita sudah memasukkan fisika, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan seterusnya tadi, kita masukkan ke dalam istilah ilmu tadi, sementara pengetahuan itu sendiri mencakup istilah ilmu tadi kan. Ada di dalam pengetahuan itu sendiri ada ilmu, ada filsafat, ada agama, dan seterusnya. Jadi di dalam pengetahuan itu ada ilmu, ada agama, ada filsafat, ada pengetahuan biasa, dan seterusnya. Yang di dalam pengetahuan ilmiah tadi itu ada fisika, kimia, biologi, dan seterusnya. Jadi di sini terlihat bahwa pengetahuan lebih luas memang kalau kita melihat dari sisi konotasi dan denotasinya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi